Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1804, Mengangkat Langit 3. Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, tubuh Buddha emas. 5 Buddha emas berdiri di antara langit dan bumi, menghancurkan bebatuan yang jatuh dan menerangi tanah yang diselimuti kegelapan. Semua makhluk hidup melihat ke atas, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka melihat harapan atau keputusasaan. 5 Buddha emas mengirim Kaisar Yu terbang. Dia dikalahkan lagi. Salah satu Buddha emas memukulnya berulang kali, membuatnya terbang berulang kali. Dia juga dikalahkan berulang kali. Seluruh tubuh Kaisar Yu berlumuran darah. Sayapnya tidak terkecuali. Luka juga mengotori tubuhnya. Sebaliknya, Lu Zhou, yang berdiri di dalam salah satu Buddha emas, sama sekali tidak terluka. Dia melihat semuanya dengan tatapan acuh tak acuh. Kaisar Yu berhenti. Kesenjangan dalam kekuatan mereka terlalu besar. Itu membuatnya putus asa dan membuat wajahnya pucat pasi. Mungkinkah aku benar-benar harus berlutut untuk bertahan hidup? Kaisar Yu melihat ke Great Abyss Land. Dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Suku Feder tidak bisa meninggalkan Great Abyss Land sama sekali. Akar mereka ada di sini, darah dan air mata mereka membasahi tanah di sini. Yang terpenting, kekuatan yang mereka andalkan untuk bertahan hidup berasal dari Great Abyss Land. Meninggalkan tempat ini seperti mencabut pohon raksasa. Bagaimana mereka bisa hidup? Setelah melihat ini, meskipun merasa enggan, tetua pertama dari suku Feder menghela nafas dan berkata, "Yang mulia, menyerah, menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah." Kaisar Yu meraung. Matanya terbuka lebar sehingga tampak seolah-olah akan keluar dari rongganya. Silakan terus membaca di novel ringan. C0M. Setelah melihat ini, suku Feder tampaknya telah disuntik dengan stimulan. Mata mereka bersinar dengan tekad yang lebih besar. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak ada artinya. Bahkan jika saya tidak campur tangan, Anda tidak dapat menghentikan hari ini datang. Anda ingin mengangkat langit. Anda sedang bermimpi. Retakan. Pada saat ini, pilar penghancuran Great Abyss Land hancur total. Petir menyambar di langit. Semua orang melihat ke arah Pillar of Destruction yang akhirnya runtuh. Keruntuhannya menandai akhir dari Great Abyss Land. Di Aula Zhao yang Great Void, yang berhubungan dengan Great Abyss Land, gunung dan sungai dalam jarak 10.000 mil mulai runtuh dan melonjak. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mencoba terbang, tetapi mereka ditarik ke bawah dengan kejam oleh kekuatan yang tidak diketahui. Pillar of Destruction dari Great Abyss Land adalah pilar utama dari 10 pilar. Dengan keruntuhannya, serangan balik menyebar ke 9 aula lainnya dengan segera. Bahkan bagian lain dari tanah tidak dikenal dan 9 domain merasakan guncangan bumi. Retakan mulai muncul di Great Void yang membentang ratusan ribu mil. Laut melonjak, dan tsunami setinggi langit menyapu. Manusia tidak punya pilihan selain melarikan diri dari laut saat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menyerbu 9 domain dalam hiruk-pikuk. Dengan ini, perang antara manusia dan binatang buas mencapainya. Ledakan. Kaisar Yu mengangkat kepalanya dan melihat sepotong langit yang melingkar, membentang puluhan ribu mil, jatuh ke bawah. Penatua pertama dari Great Void gemetar ketika dia melihat pemandangan ini. Dia merentangkan tangannya dan berteriak, "Sudah berakhir. Suku bulu selesai. Kita semua sudah selesai. Akhir dunia ada di sini." Petik 2. Silakan terus membaca di novel ringan. C0M. Kaisar Yu kembali menatap Lu Zhou. Dia memohon pada Lu Zhou dengan putus asa, "Aku mohon. Tolong jangan hentikan aku. Aku, Xuan Chen, dari suku Feder memohon padamu." Lu Zhou memandangi anggota suku bulu dan langit yang jatuh dengan cepat. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetap diam. Melihat Lu Zhou terdiam, Kaisar Yu mengangguk. Dia mengetuk lautan kidantiannya, dan itu mulai terbakar. "Ayo pergi." Kaisar Yu terbang memimpin saat para prajurit dari suku bulu mengikutinya dan terbang. Mereka semua melebarkan sayap dan membakar lautan kidantian mereka. Mereka mengeluarkan avatar mereka, menggunakan kultivasi dan hidup mereka untuk menyelesaikan tujuan mereka. Avatar Kaisar Yu adalah yang terbesar. 7 cakram cahaya muncul berturut-turut dan mengelilingi avatarnya. Avatar putih salju Kaisar Yu memenuhi langit. Bahkan bintang-bintang tidak bisa bersaing dengan betapa mempesonanya itu. Kaisar Yu memimpin dan bergegas, menabrak bagian langit yang jatuh. Ledakan.
Dengan kekuatan avatarnya, daging dan darahnya, dan kemauan besinya, Kaisar Yu ingin menentang langit dan mengangkat langit. Sayangnya, begitu dia melakukan kontak, dia memuntahkan seteguk darah, dan organ dalamnya segera rusak. Namun, dia mempertahankan avatarnya melalui tekad belaka. Lautan kidantiannya yang terbakar memberinya primal ki dalam jumlah besar. Suku bulu lainnya mengikuti jejak Kaisar Yu. Ledakan, 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 ledakan. Avatar di langit menyilaukan saat mereka mengangkat langit. Seperti yang diharapkan, anggota suku Feather mulai muntah darah. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah segera mati, jatuh dari langit. Naik, Kaisar Yu meraung, meningkatkan moral anggota suku bulu. Astaga, 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 primal ki yang melonjak itu seluas laut. Lingkaran cahaya berdesir di bawah potongan langit. Sementara itu, Lu Zhou sedikit mengernyit saat dia melihat. Dia tidak menghentikan Kaisar Yu. Itu tidak bertentangan dengan kepentingannya sekarang, dan bahkan jika itu tidak ada artinya, setiap orang memiliki hak untuk berjuang dan memperjuangkan apa yang mereka yakini. Pada saat yang sama, suku Feather direduksi menjadi abu satu demi satu. Sepotong langit yang jatuh hanya melambat sesaat dan tidak berhenti sama sekali. Kaisar Yu melihat potongan langit dan meraung marah, kenapa? Ledakan, ledakan, ledakan. Puluhan ribu anggota suku Feather meledak dan mati di langit. Kultivasi dan tekad mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehendak surga. Hasilnya sama, kematian. Sepotong langit terus jatuh. Pada saat ini, seorang anggota suku Feather muda berteriak, "Yang mulia, saya telah mencoba yang terbaik. Saya minta maaf." Begitu suara anggota suku Feather muda itu jatuh, dia meledak di langit. Kaisar Yu, anggota suku Feather lainnya meledak sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata terakhirnya. Mereka membawa langit di pundak mereka. Jika langit ingin mereka mati, mereka harus mati. Mereka telah mencoba yang terbaik. Pada saat kematian mereka, tersembunyi dalam keputusasaan mereka adalah sedikit kelegaan. Itu akhirnya akhir. Pada saat ini, Lu Zhou tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melompat. Berdengung, avatar biru yang menjulang tinggi muncul dan mengangkat langit dengan tangannya. Ledakan, langit jatuh agak jauh sebelum tiba-tiba berhenti. Petik 2, Kaisar Yu menoleh untuk melihat avatar biru raksasa dan Lu Zhou, yang melayang-layang di dalam avatar, tidak percaya. Lu Zhou menghela nafas saat dia melihat Kaisar Yu yang terluka, yang berada di ambang kematian. Dia bertanya, apakah itu layak? Lautan kidantian Kaisar Yu masih menyala. Dia berkata, itu tidak ada hubungannya dengan apakah itu layak atau tidak. Yang penting adalah apakah saya mau melakukannya atau tidak. Mengapa kamu tidak meninggalkan Great Abyss Land? Akar suku Feather ada di sini, kata Kaisar Yu sambil menunjuk alu penekan surga di Great Abyss Land. Lu Zhou mengerti bahwa Kaisar Yu sedang berbicara tentang kekuatan di dalam jurang. Semuanya sudah ditakdirkan. Sejak zaman kuno, berapa banyak suku, klan, dan peradaban yang punah dan disegel di sungai sejarah. Mungkin, manusia suatu hari nanti juga akan berakhir seperti itu. Ledakan, langit tampak semakin berat dan mulai turun lagi. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya. Ledakan, sebuah avatar emas muncul, berdiri bahu-membahu dengan avatar biru. 9 cakram cahaya bersinar di langit. Sepotong langit berhenti jatuh lagi. 3 kaisar surgawi kagum. Sayangnya, mereka terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Karena langit runtuh, mempengaruhi Dao, mereka hanya bisa menjauh dari Great Abyss Land. Ketika Kaisar Yu melihat kedua avatar itu, matanya bersinar karena terkejut. Dia menjadi tenang dengan cepat dan berkata, yang tidak suci tetaplah yang tidak suci. Sayangnya, suku bulu bukan lagi suku bulu di masa lalu. Kaisar Yu menghela nafas saat lautan kidantiannya mulai menyusut. Pada saat ini, akhirnya memukulnya. Bahkan 2 avatar dan 9 dis cahaya dari yang tidak suci hanya bisa menghentikan langit untuk sesaat, dia tidak bisa mencegah langit jatuh. Lalu, apa yang bisa dilakukan suku Feather? Kaisar Yu sangat tenang saat ini. Dia berkata, sebelum saya mati, saya memiliki satu hal lagi untuk ditanyakan kepada Anda. Berbicara, tolong pastikan suku Feather ada dalam sejarah. Pastikan itu terukir dalam sejarah Great Void sehingga tidak akan dilupakan, kata Kaisar Yu. Lu Zhou memandang Kaisar Yu dengan tatapan penuh semangat. Meskipun tujuan mereka berbeda,
dia masih berkata, terserah kamu. Terima kasih. Begitu suara Kaisar Yu jatuh, avatarnya mulai berkedip. Kemudian, dia melihat ke bawah ke tanah dan ke Lu Zhou. Tampaknya ada senyum di matanya, seolah-olah dia akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya. Pada saat ini, Lu Zhou akhirnya menarik kedua avatarnya. Langit mulai jatuh lagi menuju Great Abyss Land dan Unknown Land. Pada saat kritis, Alu penekan surga terbang ke tangan Lu Zhou. Dia membungkusnya dengan kekuatan Dao Surgawi. Alih-alih mundur, dia maju dan menembus langit seperti pedang tajam yang tak tertandingi. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak 10.000 mil. Ledakan. Pada saat yang sama, potongan langit yang membentang puluhan ribu mil jatuh dengan keras ke tanah. Sepotong Great Void telah jatuh sementara Zhao Yang Hall hancur total. Lu Zhou melihat reruntuhan di tanah. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat matahari yang bersinar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati, tetapi tanah jurang besar di tanah tidak dikenal telah dilahirkan kembali. Matahari yang menyilaukan menggantung di langit biru dan menyinari tanah baru. Bab 1805, Kembalinya Matahari dan Bulan. Selama puluhan ribu mil, matahari terbenam, menghilangkan tempat yang dulunya gelap. Namun, tidak ada makhluk hidup di bawah matahari di daerah ini. Suku Feather telah pergi, suku berkepala tiga telah pergi, suku Void Chest telah pergi. Gunung, sungai, pohon kuno, dan bahkan rumput liar dihancurkan hanya dalam sekejap. Lu Zhou menatap langit dengan linglung. Terkadang, dia meragukan pilihannya. Apakah ini hasil yang dia inginkan? Apakah itu benar-benar hasil yang tak terelakkan dari berlalunya waktu? Dia selalu berpikir dia bisa menonton dengan acuh tak acuh ketika makhluk hidup mati dan peradaban jatuh. Sekarang akhir telah tiba, dia menundukkan kepalanya dan bergumam, apakah itu sepadan? Jauh dari tanah jurang besar, Si Wuya, Yuaner kecil, dan Keong memandang matahari di langit yang jauh dalam keadaan kesurupan. Namun, mereka hanya bisa samar-samar melihat keajaiban yang terlihat dari jauh. Meskipun demikian, itu masih merupakan pemandangan yang mengejutkan. Meski tidak sebanyak sebelumnya, bebatuan masih berjatuhan dari langit. Keributan itu akhirnya membuat ketiganya kembali sadar. Si Wuya berkata dengan sedikit tidak percaya, potongan dari Great Void di atas Great Abyss Land jatuh lebih dulu. Pilar itu tidak bisa bertahan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Yuan kecil tampaknya sangat sensitif terhadap perubahan setelah memahami Dao besar. Dia bertanya, kakak senior ketujuh, apakah semua orang sudah mati? Bahkan setelah bertahun-tahun, Yuan kecil masih belum terbiasa dengan kematian. Mereka semua mati, jawab Si Wuya jujur. Keong menghela napas. Kenapa mereka tidak pergi? Si Wuya berkata, setiap orang punya alasan masing-masing. Suku Feather telah tinggal di Great Abyss Land selama 100.000 tahun. Bagaimana mereka bisa pergi dengan mudah? Itu adalah suku dari zaman kuno, dan mampu bertahan begitu lama karena kekuatan jurang di tanah abis besar. Meninggalkan juga berarti kematian, tapi tinggal adalah kematian tanpa harapan untuk bertahan hidup. Tidak peduli seberapa tipis peluangnya, kita harus melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Petik 2. Si Wuya menghela nafas sebelum dia berkata lagi, tidak ada jalan menuju kedamaian yang tidak diaspal dengan darah, tulang, dan air mata. Kaisar Yu, layak dihormati. Little Yuaner dan Cons mengangguk. Suara gemuruh terdengar di udara, mengingatkan mereka bahwa Great Void sudah mulai jatuh. Si Wuya menenangkan dirinya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan pemandangan yang mempesona dan mengharukan dari avatar yang tak terhitung jumlahnya yang memegang sepotong langit. Dia dengan cepat menyalakan beberapa jimat, memberitahu rekan-rekan muridnya untuk meninggalkan Great Void. Si Wuya menghubungi Ming Shiyin, yang telah kembali ke Great Void, terakhir. Begitu proyeksi muncul, suara malas bisa terdengar. Siapa ini? Ini sangat mengganggu. Sudah gemetar sepanjang hari. Kau mengganggu tidurku. Si Wuya, Little Yuaner mengambil inisiatif untuk mengatakan, kakak keempat, langit telah runtuh, namun, kamu masih tidur. Apakah kamu tidak takut mati? Apa? Langit telah runtuh. Ming Shiyin bergidik dan bangkit berdiri, melihat sekeliling. Ketiganya terdiam. Setelah beberapa saat, Si Wuya berkata, waktu terbatas. Yang lain telah pergi atau meninggalkan kekosongan besar, tetapi Anda belum memahami Dao besar. Kecepatan runtuhnya lebih cepat dari yang saya hitung.
Kamu harus pergi secepat mungkin. Ming Xiyin menyadari gawatnya situasi. Dia berkata, ini sangat buruk. Kalau begitu, aku akan segera berangkat. Begitu suara Ming Xiyin jatuh, dia merasakan tanah sedikit bergetar di sisinya. Untuk Great Void, itu adalah tanah yang runtuh, untuk tanah tidak dikenal, itu adalah langit yang runtuh. Sekarang setelah pilar kehancuran terkuat telah jatuh, pilar lainnya akan dengan cepat mengikutinya. Little Yuaner bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak keempat, di mana tepatnya kamu sekarang? Ming Xiyin melihat sekeliling dan berkata, aku juga tidak tahu. Bagaimanapun, itu tidak jauh dari Qiang Yu Hall. Petik 2. Si Wuya berkata, inti bagian atas bisa pecah kapan saja. Anda harus bergegas ke Aula Qiang Yu. Petik 2. Ming Xiyin mengangguk. Saya akan pergi sekarang. Dengan itu, proyeksi terputus. Si Wuya bangkit dan berkata, kita harus pergi. Ini adalah tempat yang paling tidak aman sekarang. Little Yuaner dan Cons mengangguk. Ketiganya tampak seperti bintang jatuh saat mereka terbang di langit menuju lorong rahasia terdekat. Di tengah perjalanan mereka, si Wuya sedikit mengernyit dan berkata, saudari, kalian berdua telah memahami dao besar. Apakah Anda merasa bahwa primal Qi di sini telah sedikit berubah? Petik 2. Saya dapat merasakannya. Ini lebih tipis daripada saat kami tiba. Hukum dari dao besar tampaknya melemah di sini, jawab Cons. Langit dan bumi melahirkan benih kekosongan besar. Sekarang langit runtuh, dan bumi terbelah, saya khawatir lorong rahasia tidak dapat digunakan lagi, kata si Wuya, merasa ada yang tidak beres. Dia membawa jimat lagi untuk mengingatkan murid-muridnya lagi dan lagi untuk berhati-hati sebelum akhirnya dia rileks dan terbang dengan kecepatan penuh. Sementara itu, 3 kaisar surgawi telah lama pulih dari keterkejutan mereka. Mereka terbang kembali ke Great Abyss Land dan melihat ke langit. Bai Zhaoju dan Ling Wei yang sangat tersentuh. Bumi akhirnya kembali seperti 100.000 tahun yang lalu. Mereka terbang ke Lu Zhou, yang melayang tinggi di langit. Kakak Lu Zhou berbalik untuk melihat 3 kaisar surgawi. Bai Zhaoju berkata sambil tersenyum, kamu adalah orang pertama yang memiliki 2 avatar sejak awal waktu. Mengesankan, benar-benar mengesankan. Ling Wei yang menimpali, setelah ini, semua orang akan mendengar tentang ketaksempurnaan yang tak terkalahkan sekali lagi. Siapa yang tidak akan diyakinkan dengan tampilan kekuatan seperti itu? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, ada 1 orang lagi. Semua orang tahu siapa yang dimaksud Lu Zhou, dan mereka hanya saling mengangguk. Lin Wei yang melihat reruntuhan di tanah dan berkata, aku tidak menyangka suku Feder begitu berani. Bai Zhaoju menghela nafas. Pada akhirnya mereka masih pergi. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat. Ketika semakin dekat, semua orang melihat dengan jelas orang yang masuk. Qi Biaonu. Qi Biaonu dalam keadaan menyesal. Ketika dia melihat matahari dan reruntuhan di tanah, dia bertanya dengan kaget dan tidak percaya, apa yang terjadi? Kau tidak melihatnya. Saya bergegas kembali karena saya mendengar dan merasakan keributan. Aku hanya samar-samar melihatnya. Chang Cheng itu benar-benar terlalu licik. Butuh waktu lama bagiku untuk menaklukkan dan membunuhnya. Kata Qi Biaonu. Bagus kalau kamu membunuhnya. Pilar kehancuran Great Abyss Land telah runtuh, sepotong Great Void telah jatuh. Tidak akan lama sebelum jatuh sepenuhnya. Petik 2. Qi Biaonu menoleh untuk melihat Lu Zhou. Kejutan melintas di matanya saat dia berkata, orang yang mengangkat langit adalah itu. Kata-kata, yang tidak suci, tersangkut di tenggorokan Qi Biaonu. Lu Zhou berkata dengan tenang, itu adalah seluruh suku bulu. Qi Biaonu terkejut. Dia melihat ke bawah dan melihat sayap patah, mayat, darah, dan anggota badan yang terputus di antara celah-celah. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pertempuran itu. Qi Biaonu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun mereka semua adalah kaisar surgawi yang memerintah banyak orang dan mengendalikan hidup dan mati mereka, mereka masih tidak berdaya ketika menghadapi jatuhnya langit. Dunia benar-benar tidak terduga. Siapa yang mengira bahwa suku Feder yang mulia akan dimusnahkan sepenuhnya hanya dalam sekejap? Lu Zhou bertanya, apakah kalian semua sibuk? Bai Zhaoju menjawab, kakak Lu, aku punya banyak waktu untuk berbicara denganmu. 3 kaisar surgawi lainnya juga mengangguk. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk berbicara.
Runtuhnya tiang penghancuran tanah jurang besar pasti akan memaksa para pembudidaya dan binatang buas untuk menyerang 9 domain. Bisakah kamu tega melihat umat manusia menderita bencana ini? Petik 2, petik 2. 4 Kaisar Surgawi mengerti. Dengan kata lain, Lu Zhou membutuhkan tenaga kerja. Tentu saja, kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk mengurangi bencana. Lu Zhou mengangguk dan berkata, aku akan kembali ke wilayah teratai emas. Saya akan meninggalkan 8 domain. Petik 2. Dengan itu, Lu Zhou melintas dan menghilang ke cakrawala. Kakak Lu. Bai Zhaoju tidak bisa lagi melihat Lu Zhou begitu suaranya jatuh. Ling Weiyang, Qi Biaonu, dan Sang Zhang. Bagaimana kita berempat akan melindungi 8 domain? Meskipun mereka adalah kaisar surgawi, mereka bukannya tanpa batas. Akhirnya, Bai Zhaoju berkata, mari kita pilih 4 yang terlemah. Murid-murid yang tidak suci itu luar biasa dan tidak bisa dianggap enteng. Saya akan berbicara dengan Qi Sheng setelah ini dan melihat apa yang dia pikirkan. Yang lain mengangguk. Dengan jatuhnya Zhao Yang Hall, kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa orang-orang di Great Void. Ketika Ming Shiyin tiba di aula Qiang Yu, dia melihat para pembudidaya membawa barang bawaan mereka terbang menuju lorong rahasia terdekat. Mereka seperti korban bencana yang melarikan diri untuk hidup mereka. Ini sangat berlebihan. Ming Shiyin terus terbang. Jumlah pembudidaya yang dia lihat melarikan diri tidak berkurang. Kota itu dalam kekacauan. Banyak ruang perdagangan dan bisnis telah lama dikosongkan dan ditutup. Jalan-jalan itu sunyi. Ketika Ming Shiyin tiba di dekat inti atas, dia menemukan bahwa itu tidak dijaga. Mereka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bertarung. Membosankan. Sangat membosankan. Ming Shiyin bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia bergegas menuju inti atas. Ketika dia mendekat dan melihat inti bagian atas dengan baik, dia melihat retakan dan pintu masuk yang redup dan tak bernyawa. Petik 2, petik 2. Ming Shiyin bergegas ke pintu masuk. Dia melihat pintu masuk dengan curiga saat dia bergumam, jangan jatuh dulu, jangan jatuh dulu. Bab 1806, 10 Hukum Besar. Sama seperti Ming Shiyin hendak memasuki inti atas, seorang kultivator, yang membawa barang bawaannya, bergegas melewati dan melihat Ming Shiyin. Kultivator bertanya, mengapa kamu tidak pergi? The Great Void sudah jatuh. Dikatakan bahwa ratusan ribu orang dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mati di aula Zhaoyang. Petik 2. Ming Shiyin menoleh ke kultivator dan bertanya, apakah kamu pergi juga? Jika saya tidak pergi sekarang, kapan saya harus pergi? Saya akhirnya mengerti bahwa kata-kata kuil suci tidak dapat dipercaya. Semua orang pergi sekarang untuk mencari perlindungan di 9 domain. Apakah Anda akan tinggal di sini dan menunggu kematian? Kultivator bertanya. Aku hanya melihat-lihat. Aku akan pergi sebentar lagi, kata Ming Shiyin. Saat kultivator hendak pergi, Ming Shiyin berkata, tunggu, saya punya pertanyaan. Apakah Anda tahu kemana orang-orang dari kuil suci pergi? Petik 2. Aku tidak tahu. Jika mereka ada di sekitar dan melakukan pekerjaan mereka, apakah kita harus pergi? Persetan dengan mereka. Kita mungkin juga percaya pada yang tidak suci. Kata kultivator sebelum pergi dengan gusar. Petik 2, petik 2. Ming Shiyin mendongak dan melihat cukup banyak pembudidaya terbang di langit. Setelah Great Void mulai turun, dia bisa merasakan bahwa energi di sini semakin menipis. Dia harus bergegas. Jika tidak, inti atas akan hancur sepenuhnya. Ming Shiyin merasa lega ketika dia merasakan kekuatan pantul yang mendorongnya ketika dia mencoba memasuki inti atas. Aku akan menjatuhkanmu. Astaga, Ming Shiyin bergegas maju dengan kait pemisah di tangannya. Dia merasakan perlawanan berat seperti jaring yang menghentikannya. Bang, bang, bang. Bang, bang, segel energi ditembakkan dari kait pemisahan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berhasil memasuki inti atas. Tidak seperti yang lain, lingkungan di inti atas lembut dan penuh vitalitas. Vegetasi yang rimbun bisa dilihat di mana-mana, dan mereka membentang tanpa henti. Ming Shiyin melihat sekelilingnya dengan bingung. Ming Shiyin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengingat situasi Si Wuya dan tidak memikirkan masalah itu. Dia duduk bersila dan berkonsentrasi untuk memahami dao besar. Energi vitalitas di sekitarnya mulai menyatu menuju Ming Shiyin. Prosesnya tampak agak mulus.
Semakin banyak binatang buas yang menuju ke 9 domain. Para pembudidaya dari Istana Suanyi, Aula Sangzang, Aula Tuwei, dan Aula Xie semuanya telah bermigrasi dalam skala besar. Miliaran pembudidaya berjalan ke 9 domain dan membentuk aliansi dengan pembudidaya lokal untuk melawan binatang buas. Setelah aliansi manusia terbentuk, para komandan diangkat dan dikerahkan ke berbagai tempat untuk memimpin pertempuran. Para komandan mengadakan berbagai pertemuan. Untuk mencegah perang antara manusia dan binatang buas menjadi lebih buruk, mereka mulai merundingkan kesepakatan. Mereka mengizinkan binatang buas yang tidak memusuhi manusia dan kota-kota mereka untuk mencari perlindungan di 9 domain. Setelah bencana berakhir, semua orang akan kembali ke tempat masing-masing. 9 domain tidak seluas Great Void dan Unknown Land. Agak sulit untuk menampung miliaran pembudidaya dan binatang buas. Terlepas dari masalah ini, aliansi juga perlu berurusan dengan pembudidaya yang keras kepala dan binatang buas yang menentang rencana migrasi dan perwakilan. Tak perlu dikatakan, para pemberontak ini sebagian besar adalah kultivator dari Great Void. 4 jam berlalu hanya dalam sekejap mata. Ledakan. Sebuah ledakan menggelegar terdengar dari Qiang Yu Hall saat inti atas hancur. Para pembudidaya yang belum pergi melihat ke arah aula Qiang Yu, bertanya-tanya apa yang terjadi. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka melihatnya sebagai tanda lain bahwa dunia akan berakhir. Dengan itu, mereka dengan cepat keluar dan pergi. Sementara itu, Ming Shiyin melayang di udara, merasakan kekuatan hukum yang melonjak. Ketika dia membuka matanya, dia melihat semua jenis gambar aneh di sekitarnya. Beberapa dari api, beberapa dari air, dan beberapa dari pohon yang menjulang tinggi. Kemudian, mereka tiba-tiba menghilang dan kembali ke bumi. Ini, Ming Shiyin bingung. Hukum macam apa itu? Menurut pendapat Ming Shiyin, hanya hukum ruang dan hukum waktu yang dapat dianggap sebagai hukum agung atau hukum tertinggi. Dia melihat gambar-gambar yang muncul lagi dan bertanya-tanya hukum macam apa yang telah dia pahami. Bagaimanapun, proses memahami Dao besar jauh lebih lancar daripada yang diperkirakan Ming Shiyin. Lupakan. Saya tidak ingin berpikir terlalu banyak. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya akan mempelajarinya perlahan ketika saya punya waktu, gumam Ming Shiyin sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika cahaya di sekitarnya meredup, dia perlahan menurunkan ketinggiannya. Bumi terus bergetar. Saat Ming Shiyin hendak menyelinap pergi, dia mendengar suara tepuk tangan dari kiri. Selamat, Tuan Ming Shi, karena telah memahami Dao besar. Ming Shiyin berbalik untuk melihat sumber suara saat rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Hah, itu kamu. Ming Shiyin melihat pihak lain berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Sekitar selusin Templar berdiri di belakang kelompok lain. Pihak lain tidak lain adalah Guan Jiu, satu-satunya yang tersisa di antara 4 tertinggi kuil suci. Guan Jiu tersenyum dan berkata, aku sudah lama menunggumu. Ming Shiyin mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu menungguku? Yang mulia telah memerintahkan saya untuk mengundang Tuan Mingxi ke kuil suci untuk mengobrol, jawab Guan Jiu sambil tersenyum. Saya tidak punya waktu. Dunia sedang kacau sekarang. Saya masih harus menyelamatkan orang-orang. Saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Selamat tinggal, kata Ming Shiyin sebelum dia berbalik untuk pergi. Guan Jiu tertawa. Mohon tunggu. Tunggu sebagai asteris. Astaga, Ming Shiyin melesat ke langit seperti bintang jatuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Guan Jiu, 10 Templar juga tercengang. Orang ini sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Ketika Guan Jiu pulih, dia melepaskan semua kepura-puraan dan berkata dengan suara yang dalam, kejar dia. Dipahami, Guan Jiu memimpin Templar dan dengan cepat mengejar Ming Shiyin. Bagaimanapun, Guan Jiu adalah salah satu dari 4 tertinggi kuil suci. Meskipun Ming Shiyin telah memahami Dao besar, dia sekarang paling dekat untuk menjadi makhluk tertinggi. Dia masih bukan tandingan Guan Jiu saat ini. Tidak mengherankan jika Guan Jiu segera menyusul. Ming Shiyin berbalik untuk melihat ke belakang setelah terbang 100 mil. Dia mengutuk, tidak tahu malu. Ming Shiyin terjun ke hutan dan membanting tangannya ke tanah. Mungkin, dia baru saja memahami Dao besar, pohon-pohon dalam radius 30.000 kaki tumbuh dengan cepat. Guan Jiu dan yang lainnya terbang dan melihat ke bawah ke hutan. Dia berkata, Tuan Ming Shi, berhentilah melawan.
Kaisar besar ingin bertemu denganmu. Ming Xiyin tidak menjawab. Hutan itu sunyi. Guan Jiu mencibir dengan dingin sebelum dia meluncurkan cakram ringan yang memiliki diameter 30.000 kaki. Ledakan. Discahaya jatuh di hutan. Pohon-pohon dan gunung-gunung di hutan diratakan hanya dalam sekejap mata. Setelah mengambil discahaya, Guan Jiu melihat ke bawah tetapi tidak melihat apa-apa. Dia terkejut. Para Templar juga saling memandang dengan bingung. Itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, mereka telah dengan jelas melihat Ming Xiyin memasuki hutan. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri jika dia berada di hutan. Di mana dia? Guan Jiu merasa ada yang tidak beres. Dia mendarat di tanah dan meningkatkan indranya sebelum mencari sekelilingnya. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras atau berapa lama dia mencari, dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada suara detak jantung atau napas, juga tidak ada suhu tubuh manusia. Ekspresi Guan Jiu langsung berubah muram. Sebelum dia datang ke sini, Ming Xin telah menekankan pentingnya 10 pemilik benih kekosongan besar. Tidak masalah jika dunia berakhir selama dia membawa Ming Xiyin kembali. Saat itu, dia yakin bisa membawa Ming Xiyin kembali. Dia tidak mengharapkan Ming Xiyin untuk melarikan diri di bawah hidungnya. Ini, bagaimana saya akan menjelaskan ini kepada Yang Mulia? Guan Jiu perlahan berjalan ke depan. Cahaya redup yang membentang 10.000 kaki muncul di bawah kakinya di tanah. Dia bahkan bisa mendengar suara semut merangkak, tapi dia masih tidak bisa menemukan Ming Xiyin. Cari dia. 10 Templar terbang berkeliling, mencari Ming Xiyin dengan panik. Setelah 15 menit, mereka kembali ke Guan Jiu. Mereka menggelengkan kepala saat mereka menatapnya. Tuan Guan, kami tidak dapat menemukannya. Petik 2, Guan Jiu mengerutkan kening. Betapa liciknya. Tuan Guan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para Templar khawatir. Jika mereka kembali dengan tangan kosong, siapa yang tahu bagaimana Ming Xin akan menghukum mereka? Guan Jiu mondar-mandir. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, ayo kembali ke daerah suci dulu. Dipahami. Guan Jiu memimpin 10 Templar dan terbang ke langit, menghilang hanya dalam sekejap mata. Setelah waktu yang lama berlalu, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari tanah tempat Guan Jiu berdiri tadi. Ming Xiyin merangkak keluar dari tanah, meludah dan batuk sambil mengutuk, sialan. Untung aku pintar. Kamu terlalu tidak berpengalaman untuk melawanku. Ming Xiyin senang karena dia berhasil lolos dari Guan Jiu. Ming Xiyin tidak menyangka bahwa sesosok akan muncul di belakangnya. Sosok ilusi itu berangsur-angsur mengeras dan berkata, langkah yang bagus. Ming Xiyin bergidik dan berputar. Dia melihat pihak lain tersenyum dan berdiri dengan tangan di punggungnya. Dia berkata, kamu membuatku takut setengah mati. Apa yang salah dengan kalian? Kenapa kau selalu melakukan ini? Pria itu berkata, hukum 5 elemen. Tidak buruk, tidak buruk. Ming Xiyin mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Jangan tunda aku. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, jadi jangan buang waktu saya. Petik 2. Ming Xiyin merasa pria itu berbahaya dan tidak ingin berbelit-belit dengan pria itu. Dia akan pergi ketika ruang berdesir dan menahannya. Pria itu tersenyum dan berkata, meskipun hukum 5 elemen adalah hukum yang hebat. Itu juga bagian dari hukum ruang. Ming Xiyin terkejut. Kamu, siapa kamu? Biarkan aku pergi. Pria itu mempertahankan senyumnya dan berkata, semua orang memanggilku Kaisar Besar Ming Xin. Ming Xiyin, ini sudah berakhir. Aku tidak akan bisa kabur. Kaisar Besar Ming Xin. Ming Xiyin baru 2 kali ke kuil suci. Kedua kali, dia hanya melihat Ming Xin samar-samar dari jauh, dan wajah Ming Xin tidak terlihat sama sekali. Ming Xin melambaikan tangannya dengan santai sambil berkata, ayo pergi. Daerah suci membutuhkanmu. Tidak. Ming Xiyin berjuang dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Kemudian, dia berkata, Tuan, Anda murah hati. Mengapa Anda harus membungkuk ke level saya? Saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Petik 2. Tidak ada yang lebih penting dari urusanku, kata Ming Xin sambil melambaikan tangannya. Sebuah lorong rahasia emas muncul di langit segera. Dia bisa langsung membuka jalan rahasia. Faktanya, Ming Xin adalah seorang kaisar surgawi yang juga seorang rune master yang terampil. Tidak hanya itu, dia juga mengendalikan hukum ruang angkasa yang agung. Ming Xin berkata dengan acuh tak acuh,
10 hukum besar telah dipahami. Anda telah memahami hukum yang sangat diperlukan dari 5 elemen yang melahirkan semua hal di dunia. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ming Xiyin sedikit tercengang. Setelah itu, dia menambahkan, saya tidak diperlukan. Aku sebenarnya bisa dibuang seperti kentut. Tidak peduli seberapa liciknya Ming Xiyin, bagaimana dia bisa melarikan diri dari Ming Xin yang merupakan rubah tua. Tidak peduli apa yang dia katakan, Ming Xin tidak tergerak. Ming Xin menahan Ming Xiyin dan terbang ke lorong rahasia di langit sebelum mereka menghilang dari pandangan. Bab 1807, fungsi lain dari surga menekan Alu. Sekarang semua inti atas dari 10 pilar penghancuran telah hancur, Great Void mulai bergetar lebih banyak lagi. Semakin banyak pembudidaya bergegas pergi melalui lorong rahasia. Namun, mereka segera merasa ngeri ketika mereka menemukan bagian rahasia mulai gagal. Setelah malam diskusi, banyak pembudidaya akhirnya sampai pada kesimpulan. The Great Void dan Unknown Land pada awalnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sekarang kejatuhan telah dimulai, keseimbangan terganggu dan secara alami energi sirkulasi akan terpengaruh. Bagaikan bagaimana sebuah rumah tidak akan mampu berdiri setelah tiang-tiangnya runtuh. Daerah suci. Di atas sebuah bangunan besar dan tampak aneh. Guan Jiu mondar-mandir dengan cemas. Tak lama kemudian, dua sosok melesat melintasi langit dan mendarat di gedung. Guan Jiu dan para Templar tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, mereka dengan cepat memanggil, "Salam, Yang Mulia." Ming Xin melambaikan tangannya, dan Ming Xiyin mendarat di sampingnya. Guan Jiu mengerutkan kening. "Itu kamu." Ming Xiyin tersenyum canggung dan berkata, "Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi." Guan Jiu tidak memiliki kesan yang baik tentang orang yang begitu licik. Dia berkata, "Saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan membiarkannya melarikan diri. Tolong hukum saya, Yang Mulia." Petik 2. Ming Xin sama sekali tidak menyalahkan Guan Jiu. Dia hanya berkata, dia adalah murid keempat dari Paviliun Langit Jahat, Ming Xiyin. Dia sangat licik. Tidak mengherankan dia melarikan diri darimu. Petik 2. Ming Xiyin berkata, kurasa kamu tidak bisa menggunakan kata, licik, untuk mendeskripsikanku. Ming Xin menoleh ke Ming Xiyin dan berkata, menara surga ini adalah tempatmu berada. Ming Xiyin memandang menara surga. Selain kemegahannya, tidak ada yang istimewa darinya. Itu tampak seperti menara biasa. Tempat yang buruk. Ming Xiyin berkata, sebenarnya, saya mengharapkan Tuan Guan datang dan menangkap saya. Namun, saya tidak berharap Anda secara pribadi bergerak. Saya sangat penasaran. Bagaimana kamu tahu di mana aku bersembunyi? Di antara 10 murid kekosongan besar, Ming Xiyin adalah satu-satunya yang tidak ditemani ketika memahami dao besar di inti atas. Ini karena dia merasa percaya diri dan juga karena dia ingin bekerja sama dengan rencana si Wuya. Sayangnya, dia tidak menyangka akan ditangkap. Ming Xin menilai Ming Xiyin sambil berkata, metode kultivasimu sangat unik. Dapat dikatakan bahwa di seluruh wilayah suci, hanya aku sendiri yang dapat menangkapmu. Setelah mendengar ini, mata Guan Jiu melebar tak percaya, kecil ini memiliki kemampuan seperti itu. Ming Xiyin tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu terlalu memujiku, Kaisar Agung. Namun, sepertinya kemampuan kecilku masih belum cukup. Ming Xin berjalan ke tepi menara dengan tangan di punggungnya dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ming Xiyin tetap diam. Ming Xin bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku menangkapmu? Ming Xiyin mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Ming Xin menunjuk menara surga dan daerah suci sebelum dia berkata dengan sikap heroik, semua orang mengatakan langit akan runtuh. Itu akan jatuh, tapi saya pikir ini adalah kelahiran kembali dari Great Void. Kelahiran kembali. Menara surga ini adalah kunci untuk membangun dunia, kata Ming Xin, apakah kamu tahu apa yang diperlukan untuk membangun dunia? Tidak. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya lagi. 10 hukum besar. Ming Xin menggenggam tangannya di punggungnya saat dia berkata dengan percaya diri, itu kalian semua. Ming Xiyin berkata, kamu ingin membangun kembali dunia sehingga kamu ingin menangkap kita semua. Anda terlalu naif. Itu tidak mungkin. Biarkan aku pergi. Ming Xin mengabaikan kekasaran Ming Xiyin dan terus berkata dengan sopan, kamu akan menjadi salah satu kontributor di daerah suci.
Ini adalah misi dan takdirmu. Petik 2, petik 2. Jantung Ming Xiyin mulai berpacu. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ming Xin jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak mempengaruhi Ming Xin sama sekali. Dia mundur selangkah sebelum bertanya, jika kamu bisa melindungi Great Void, mengapa kamu tidak membuat persiapan sebelumnya? Mengapa Anda membiarkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya menderita? Petik 2. Sebelum Ming Xin dapat berbicara, Guan Jiu mengejek dan berkata dengan dingin, apa yang kamu tahu? Kami membutuhkan 10 dari Anda untuk memahami Dao besar terlebih dahulu. Kami telah menghabiskan banyak upaya untuk memastikan Anda semua memahami Dao besar sesegera mungkin. Masalah ini memiliki prioritas utama di kuil suci. Petik 2. Ini adalah kebenaran. Ming Xin melihat ke daerah suci yang luas dan makmur dan berkata, kekosongan besar terlalu besar. Aku hanya bisa melindungi daerah suci. Ming Xiyin bertanya, jadi, Anda tidak peduli tentang hidup dan mati 10 aula Great Void atau kelangsungan hidup 9 domain. Ming Xin berkata, seperti yang tuanmu suka katakan, apa hubungannya kelangsungan hidup mereka denganku? Petik 2, petik 2. Ming Xiyin dibuat terdiam. Memang, ini adalah sesuatu yang akan dikatakan tuannya. Pada akhirnya, dia hanya tertawa untuk menutupi kecanggungan dan berkata, 10 hukum besar, katamu. Anda hanya menangkap saya. Tuanku tidak akan duduk di samping dan tidak melakukan apa-apa. Ming Xin tampak tidak tergerak oleh kata-kata ini. Dia menghela nafas dan berkata, saya kagum dengan tuanmu. Keberuntungannya sangat bagus. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ming Xiyin bingung. Ming Xin mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah cermin muncul dengan kilatan cahaya. Dia berkata, ini disebut cermin meliputi langit. Dimanapun Anda berada, cermin akan dapat menunjukkannya kepada Anda. Sangat berlebihan. Ming Xin menatap cermin ajaib dengan terkejut. Ming Xin berkata, mereka yang telah memahami Dao besar di inti atas tidak dapat melarikan diri dari cermin ini. Saya pribadi akan menangkap mereka semua kembali. Petik 2. Petik 2, petik 2. Ming Xiyin menarik napas dengan tajam. Dia tidak menyangka Ming Xin, yang tidak bergerak sebelumnya, akan menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkan tuanku? Ekspresi Guan Jiu sedikit tidak wajar ketika yang tidak suci disebutkan. Ming Xin sangat tenang. Pada saat ini, daerah suci mulai bergetar, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia hanya berkata tanpa nada, yang terhormat Unholy, Master of Grand Mystic Mountain yang pernah menguasai dunia, dia memang seorang kultivator yang bisa membuat semua orang gemetar ketakutan. Namun, saya sudah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuknya. Saya yakin dia akan puas. Petik 2, petik 2. Hati Ming Xiyin terasa seperti dicengkeram oleh sesuatu. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat menghilang. Ming Xin tidak bergerak sama sekali. Dia melihat pemandangan dengan tenang dengan tangan di punggungnya. Bang! Ketika Ming Xiyin mencapai tepi menara surga, dia menabrak penghalang transparan. Ming Xin berkata, saya menghabiskan 30.000 tahun untuk membangun 10 menara surga. Sejarah akan mengingat kontribusi besar Anda. Namamu akan selamanya terukir di menara. Dengan itu, Ming Xin melintas dan menghilang. Pada saat ini, Lu Zhou muncul di langit di atas Evil Sky Pavilion. Dia tidak membuang waktu dan segera muncul di aula utama Evil Sky Pavilion. Kemudian, dia memanggil dengan lembut, kumpulkan. Meskipun suara Lu Zhou lembut, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Itu bergema di 4 pavilion Evil Sky Pavilion dengan cepat. Keempat tetua, para penjaga, dan utusan kiri dan kanan, yang telah kembali ke pavilion langit jahat, segera bergegas. Mereka memasuki aula utama secara bersamaan. Seperti yang diharapkan, saudara telah kembali. Zuo Yusu berkata dengan gembira. Yang lain menyapa serempak, salam, Pavilion Master. Tidak perlu formalitas, kata Lu Zhou. Pada saat ini, Si Wuya, Little Yuaner, dan Cons memasuki aula utama juga. Menguasai. Salam, Tuan. Lu Zhou mengangguk dan bertanya, di mana yang lain? Si Wuya berkata, aku baru saja akan melaporkan hal ini. Sekarang setelah kekosongan besar mulai runtuh dan kita telah memahami Dao besar, Ming Xin pasti akan menjalankan rencananya sekarang dan menggunakan kita untuk mencapai tujuannya.
Jadi, saya sudah membuat rencana. Semua orang memandang Si Wuya. Rencana apa? Semuanya, kata Si Wuya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, saya pikir Anda semua tahu tentang alu penekan surga. Selain menyerap kekuatan jurang, mereka memiliki fungsi penting lainnya. Itu untuk menekan kekuatan jurang dan mencegah bumi terbelah. Semua orang langsung membuat keributan. Tidak heran Si Wuya merencanakan untuk Heaven Suppressing Alu. Legenda mengatakan bahwa runtuhnya pilar kehancuran akan membawa tidak hanya kehancuran Great Void tetapi juga bumi. Namun, tidak banyak yang tahu tentang fungsi lain dari alu penekan surga. Ini juga alasan Si Wuya yakin bumi tidak akan hancur. Sebelumnya, saya telah mendapatkan semua alu penekan surga, kecuali yang berasal dari Great Abyss Land dan Xie Hall. Saya berencana untuk membagikannya kepada rekan-rekan murid saya dan membiarkan mereka menuju ke 9 domain untuk menekan kekuatan jurang di masing-masing dari 9 domain. Alu akan mampu menenangkan bumi. Selain itu, saya bisa merasakan bagian rahasia kehilangan kekuatan. Jika kita menunda lebih jauh, kita harus terbang ke sana. Itu akan membuang terlalu banyak waktu, kata Si Wuya. Istana Suanyi, Aula Sangzang, dan Aula Xie adalah sekutu dari Paviliun Langit Jahat sehingga tidak masalah untuk mendapatkan alu penekan surga mereka. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, ini adalah alu penindas surga dari Great Abyss Land dan Xie Hall. Si Wuya menangkap mereka di tangannya sebelum dia berkata, saudari ke-9, ambil ini. Itu yang dari Rending. Si Wuya menyerahkan alu penekan surga dari Great Abyss Land kepada Little Yuaner. The Great Abyss Land adalah nama kuno untuk Rending. Little Yuaner melihatnya dengan bingung. Lalu, kemana aku akan pergi? Kamu tidak perlu pergi kemana-mana untuk saat ini. Anda hanya perlu bergerak ketika Great Void runtuh sepenuhnya, kata Si Wuya. Kemudian, dia menoleh ke Cons dan berkata, Junior Sister Cons, kamu akan mengambil Heaven Suppressing Alu yang sesuai dengan Pillar of Destruction Zixu. Pergi ke domain teratai hijau. Saya sudah memberitahu Yang Mulia Guru Qin tentang hal itu. Kaisar Putih juga berada di domain Lotus Hijau. Petik 2. Keong mengangguk. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar aula. Menguasai. Saya sangat merindukanmu. Semua orang melompat kaget. Mereka melihat ke sumber suara. Di bawah mata puluhan orang dari Evil Sky Pavilion, Zhu Honggong berlutut, membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali. Dia berteriak keras saat dia melakukannya. Kemudian, di sebelah Zhu Honggong, ada seorang pria pendek dan gemuk. Dia memiliki senyum konyol di wajahnya saat dia berlutut bersama Zhu Honggong. Petik 2, Mungkin, semua orang sudah terbiasa dengan gaya Zhu Honggong, mereka tidak lagi merasa aneh. Jian Bing berkata dengan hormat, Tuhan Yang Maha Kudus, saya adalah orang percaya Anda yang paling setia dan saleh. Aku akhirnya bertemu denganmu. Lu Zhou. Semua orang terdiam. Kombinasi Zhu Honggong dan Jian Bing benar-benar membuat semua orang terdiam. Lu Zhou berkata, bangunlah dan bicaralah. Terima kasih, Tuan yang tidak suci. Zhu Honggong berkata sambil tersenyum, ketika saya mendengar langit mulai turun, saya bergegas kembali tanpa membuang waktu. Si Wuya berkata, saudara muda ke-8, kamu kembali tepat pada waktunya. Ini adalah alu penekan surga dari Aula Xie. Kebetulan domain Lotus Kuning membutuhkan Anda. Anda dan Jian Bing akan pergi ke wilayah Lotus Kuning untuk menenangkan kekuatan jurang di sana. Zhu Honggong bertanya dengan skeptis, benda ini benar-benar dapat menekan kekuatan jurang. Si Wuya mengangguk. Tentu saja. Selain itu, Anda juga harus mewaspadai Ming Xin. Zhu Honggong menepuk dadanya dan berkata, saya jamin saya akan menyelesaikan misi. Si Wuya berkata, kakak senior sulung, kakak senior kedua, dan yang lainnya sudah berangkat. Tidak ada waktu untuk kalah. Anda harus berangkat juga. Petik 2. Bagaimanapun, lorong rahasia sekarang tidak stabil, mereka mungkin berhenti bekerja kapan saja. Semakin awal mereka berangkat, akan semakin baik. Cons agak ragu-ragu. Mereka baru saja kembali tetapi harus pergi lagi. Tidak dapat dihindari untuk merasa enggan berpisah dengan semua orang. Pergi, kata Lu Zhou sambil melambaikan lengan bajunya. Pada saat ini, Zhuo Yusu berkata, saya sedikit khawatir. Mengapa kita tidak menjaga mereka semua di sisi kita? Bukankah kita memberi Ming Xin kesempatan jika kita melakukan ini? Si Wuya berkata,
itu sebabnya kita harus bergantung pada Tuan. Pada akhirnya, mereka masih harus bergantung pada Lu Zhou untuk menekan Ming Xin. Tanpa Lu Zhou, bahkan jika semua orang tetap bersama, mereka masih akan ditangkap oleh Ming Xin. Selama Lu Zhou menekan Ming Xin, hal-hal lain tidak menjadi masalah. The Great Void sudah jatuh, dan bencana akan segera tiba. Jika alu penekan surga tidak dibawa ke lokasi yang ditentukan sebelum lorong rahasia berhenti bekerja, itu akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Semua orang mengangguk setuju. Lu Zhou juga mengangguk dan berkata, kami akan bertindak sesuai dengan rencanamu. Bab 1808, ketika semuanya kembali ke keadaan aslinya, 1. Pada titik ini, tidak peduli seberapa teliti atau licik rencananya, itu tidak akan berguna. Seringkali yang benar-benar menentukan hasil adalah berhasil atau tidaknya orang yang menduduki posisi tertinggi. Bagaimana mungkin semua orang di Evil Sky Pavilion tidak memahami prinsip ini? Dinasti jatuh dan berubah bersama dengan kaisar dan raja. Rencana Si Uya mirip dengan rencana Lu Zhou. Dia secara pribadi akan mengawasi Ming Xin dan menyerahkan sisanya kepada 10 muridnya dan kaisar surgawi lainnya. Karena semuanya sudah diputuskan dan dia bisa memberitahu Si Uya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya secara pribadi, dia berkata, jika tidak ada yang lain, semua orang bisa pergi dan beristirahat. Semua orang, kecuali Si Uya, meninggalkan aula utama. Zhu Honggong dan Jianbing pergi ke wilayah Lotus Kuning. Cons pergi ke domain Lotus Hijau. Untuk memastikan keselamatan Keong, Si Uya telah mengirim pesan melalui jimat ke Bai Zhaoju dan Qin Renyu. Tak perlu dikatakan, ketika Sang Zhang mengetahuinya, dia berteriak-teriak untuk bertukar tempat dengan Bai Zhaoju. Adapun apakah Sang Zhang berhasil atau tidak, tidak diketahui. Lu Zhou berjalan menuruni tangga menuju Si Uya dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Si Uya membungkuk sebelum dia berkata sambil tersenyum, sangat tidak mungkin menyembunyikan apapun dari Tuan. Tolong tunggu sebentar, Tuan. Petik 2. Si Uya berbalik dan meninggalkan aula. Tidak lama kemudian, dia kembali ke aula utama dengan sebuah gulungan. Dia berkata, kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki, dan adik perempuan telah pergi ke tempat yang berbeda untuk menenangkan kekuatan jurang. Ming Xin pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Lu Zhou mengangguk. Dia mengingat kunjungannya ke daerah suci dan berkata, kamu ada benarnya. Ketika saya pergi ke daerah suci, Ming Xin tidak ada di sana. Ketika saya menemukannya di Great Maelstrom, dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung sama sekali. Dia sangat jelas tentang tujuannya. Dia pasti akan bertindak melawan kalian semua. Ini adalah masalah yang agak rumit. Mereka perlu menenangkan kekuatan bumi dengan alu penekan surga, tetapi mereka juga perlu memastikan Ming Xin tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai tujuannya. Si Uya tersenyum dan berkata, itu sebabnya saya membuat 2 rencana. Berbicara. Pertama, tolong lihat, Si Uya membuka gulungan di tangannya di tanah. Mata Lu Zhou berbinar. Itu adalah peta kulit kambing kuno yang dia dapatkan sebelumnya. Pada saat ini, peta kulit kambing kuno telah menampilkan semua tempat di peta. Ada 9 domain di sekitar tanah tidak dikenal. 10 pilar penghancuran ditandai di tanah tidak dikenal, dan ada kekosongan besar di atas pilar. Tuan, ini peta Skynet Anda, kata Si Uya. Peta Skynet bersinar samar. Itu tampak seperti meridian tubuh manusia, menghubungkan semuanya menjadi satu kesatuan. Ada beberapa area rusak yang tampak redup, ini terutama berlaku untuk Great Abyss Land. Ming Xin adalah seorang rune master. Bahkan jika semua bagian rahasia berhenti bekerja, dia masih bisa menangkap yang lain. Jika saya tidak salah, dia ingin menggunakan 10 hukum besar untuk membangun kembali dunia. Ini juga alasan dia tidak peduli dengan bencana, kata Si Uya. Lu Zhou mengangguk. Dia samar-samar menebak ini. Si Uya berkata lagi, Tuan, saya menemukan bahwa peta Skynet adalah peninggalan suci yang sesuai dengan langit dan bumi. Lu Zhou bingung. Meskipun dia memiliki peta Skynet, dia tidak tahu banyak tentang itu. Dia hanya memperlakukannya sebagai peta biasa. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya tahu itu bukan peta sederhana. Si Uya berkata, segala sesuatu di dunia diatur oleh hukum. Saat kita melewati lorong rahasia, ada hukum ruang. Hukum terlibat dalam jimat yang mengirimkan pesan atau ketika kita membuat bagian rahasia. Semuanya adalah satu,
dan ini dikehendaki oleh langit dan bumi. Segala sesuatu di bawah tanah adalah jurang. Jurang di Great Abyss Land, jurang di Dunzang, dan jurang di timur celah tanah tidak dikenal adalah satu dan sama. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata si Wuya, Lu Zhou tiba-tiba teringat akan batu jasa yang dia lihat di lukisan yang tidak suci dan bagaimana dia terbang dalam kegelapan yang tak berujung. Itu sama dalam kitab khotbah. Di ujung kegelapan, dia telah melihat batu jasa. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah batu jasa itu ada di jurang maut. Si Wuya terus berkata, untuk alasan ini, jika kita menghancurkan peta Skynet, jika ada pemisahan tanah skala besar, atau jika Great Void jatuh, semua lorong rahasia akan berhenti bekerja. Ini berarti melemahnya atau hilangnya Ki Primal akan menyebabkan bagian rahasia berhenti bekerja, kan? Kata Lu Zhou. Ini, si Wuya menghela nafas dan berkata, itu benar. Namun, jatuhnya langit tidak bisa dihindari. Pada saat itu, siapa yang tahu bagaimana Primal Ki akan terpengaruh juga? Semua ini mengarah pada konsekuensi yang lebih menakutkan daripada hanya kegagalan bagian rahasia. Hal ini terkait dengan benih Void besar. Kultivasi umum Great Void lebih tinggi dan energinya lebih kaya karena benih Great Void dan transmisi energi mereka oleh 10 pilar penghancuran. Jika tanah terbelah dan benihnya tidak ada lagi, tidak akan ada energi Great Void atau energi vitalitas. Dengan itu, apa yang perlu dibicarakan tentang kultivasi? Namun, tanahnya belum terbelah, dan ada juga jurang maut. Oleh karena itu, ini hanya spekulasi untuk saat ini. Melihat ekspresi khawatir di wajah Lu Zhou, si Wuya berkata, Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Itu skenario terburuk. Selama kita menenangkan kekuatan bumi, kultivasi kita tidak akan terganggu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghancurkan peta Skynet pada waktu yang tepat untuk menghentikan semua lorong rahasia. Ini akan menghalangi Ming Xin. Menurut pengamatan saya, bumi memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setelah itu sembuh sendiri, kita akan bisa menggunakan bagian rahasia lagi. Memperbaiki dirinya sendiri. Si Wuya berkata sambil tersenyum, langit dan bumi melahirkan segala sesuatu, dan mereka memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Ini semua adalah bagian dari alam. Lu Zhou mengangguk. Dia merasa bahwa kata-kata murid ketujuhnya masuk akal. Dia berkata, baiklah. Si Wuya berkata, peta Skynet tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Saya sudah mencoba segala macam metode. Saya sudah mencoba membakarnya dengan api yang sebenarnya, meninggalkannya di tungku untuk membakar untuk waktu yang lama, dan menggunakan segel energi untuk menghancurkannya. Namun, itu tidak rusak sedikit pun. Oleh karena itu, saya masih membutuhkan bantuan guru. Bab 1809, ketika semuanya kembali ke keadaan aslinya, 2. Lu Zhou berkata, aku akan memikirkan cara untuk menghancurkannya setelah kalian semua tiba di 9 domain. Tuan itu bijaksana, kata si Wuya. Lu Zhou berbalik dan berkata, apa rencana kedua? Si Wuya tersenyum sebelum berkata, jika peta Skynet tidak dapat menghentikan penggunaan bagian rahasia dan Tuan tidak dapat menemukan Ming Xin, dia pasti akan datang dan mencariku. Pada saat itu, saya akan membantunya membangun kembali Great Void. Lu Zhou, ini karena dia pasti akan gagal, kata si Wuya. Kenapa kamu begitu percaya diri? Lu Zhou bertanya, bingung. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba, kata si Wuya, dengan sengaja membuat tuannya tegang. Lu Zhou mengerutkan kening. Si Wuya membungkuk dan berkata, maafkan aku, Tuan. Melihat kepercayaan diri si Wuya, Lu Zhou khawatir si Wuya akan melakukan kesalahan yang sama dan membiarkan kepercayaan dirinya mengaburkan penilaiannya. Oleh karena itu, dia berkata sambil menghela nafas, bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, masalah ini terlalu penting. Kami tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Aku mengerti, kata si Wuya. Dia tetap diam saat dia mengamati ekspresi tuannya. Dia memikirkannya sejenak sebelum dia berkata dengan serius, aku sudah mati sekali jadi aku tidak lagi takut mati. Selama tahun-tahun di kerajaan yang hilang, aku telah memikirkan banyak hal. Dalam hidup, tidak ada yang mutlak. Saya hanya berharap ketika saya menghadapi kesulitan, saya akan dapat melakukan yang terbaik dan tidak terbebani oleh rasa sakit karena tidak berdaya dan tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bahkan jika saya gagal, saya tidak akan menyesal. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata,
ada banyak suku dan klan yang lahir di tanah tidak dikenal, namun, banyak yang berubah menjadi debu seiring berjalannya waktu. Suku Feder menggunakan daging dan darah mereka untuk menghentikan langit agar tidak jatuh. Bahkan jika mereka gagal, mereka telah melakukan yang terbaik. Jangankan manusia, bahkan semut pun ingin bertahan hidup. Lu Zhou dapat melihat bahwa Si Wuya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Semua orang di dunia bisa tidak mempercayai Si Wuya, tetapi Lu Zhou tidak bisa tidak mempercayai Si Wuya. Di dunia yang luas ini, hanya ada beberapa orang yang bisa diandalkan oleh Si Wuya, dan Lu Zhou adalah salah satunya. Faktanya, Lu Zhou adalah satu-satunya yang bisa diandalkan oleh 10 muridnya. Lu Zhou melihat keluar aula utama. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata, silakan dan lakukan seperti yang kamu rencanakan. Malam tiba. 9 domain dan tanah tidak dikenal sama sekali tidak damai. The Great Void terus bergetar, menyebabkan batu-batu besar berjatuhan dari waktu ke waktu. Keributan di tanah tidak dikenal tidak berhenti sama sekali. Adapun Void besar, gunung runtuh karena bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur. Keributan berlangsung sepanjang malam. Pagi selanjutnya. Meng Changdong, penjaga paviliun langit jahat, datang ke paviliun timur. Dia berkata, Tuan Paviliun, saya baru saja menerima berita bahwa 2 pilar lainnya telah runtuh. Binatang buas dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di Great Void kehilangan nyawa mereka sebagai hasilnya. Selain itu, Tuan ke-7, Tuan ke-8, dan Nona ke-10 telah tiba di domain teratai hitam, domain teratai kuning, dan domain teratai hijau. Suara Lu Zhou terdengar dari dalam. Baik, Meng Changdong terus berkata, perang antara aliansi manusia, binatang buas, dan para pembudidaya keras kepala dari Great Void telah meningkat. Haruskah paviliun langit jahat bergerak? Petik 2. Setelah langit runtuh, akan ada cahaya. Paviliun langit jahat tidak perlu bergerak. Petik 2. Dimengerti, kata Meng Changdong sebelum dia pergi. Di dalam paviliun timur, Lu Zhou melihat peta Skynet dan menghela nafas. Dia tahu sudah waktunya untuk menghancurkan peta. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan ringan ke peta. Kekuatan Dao Divine biru segera menutupi peta. Tiba-tiba, gambar muncul di benaknya. Dia melihat pusaran besar, air yang bergolak, dan kekuatan hukum yang tak ada habisnya. Tangan Lu Zhou gemetar saat dia sedikit mengangkatnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, peta Skynet juga berasal dari Great Maelstrom. Di kedalaman Great Maelstrom, dia telah melihat pintu yang menuju kemana-mana. Terlepas dari namanya, dia bisa mencapai tempat manapun di dunia dengan pintu itu. Lu Zhou tidak ingat banyak hal. Ketidakteraturan ruang dan waktu meninggalkannya dengan ingatan yang terfragmentasi dan terputus-putus. Setelah beberapa saat, Lu Zhou menekan tangannya lagi. Kekuatan Dao Surgawi dengan cepat menyelimuti peta Skynet. Astaga, hanya dalam beberapa saat, api biru mulai membakar peta Skynet. Lu Zhou melihat garis-garis di peta Skynet berkedip-kedip. Seperti sungai yang mengalir, mereka sepertinya mengalir dari tanah tidak dikenal ke 9 domain sampai mereka benar-benar redup dan menghilang. Pada saat yang sama, samudera tak berujung melonjak dengan hebat. Pusaran besar bergejolak sampai air memercik ke langit. Mereka hanya tenang setelah jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Lu Zhou melihat ruang kosong di depannya. Peta Skynet sudah menghilang. Selesai. Lu Zhou sedikit skeptis. Lu Zhou dengan cepat meningkatkan kesadarannya dan memobilisasi primal ki-nya, memastikan aliran primal ki normal. Kemudian, dia mengeluarkan jimat dan menghubungi Si Wuya. Begitu Si Wuya muncul, dia memberitahu Si Wuya tentang apa yang terjadi. Si Wuya berkata dengan rasa ingin tahu, saya kira peta Skynet tidak memiliki kekuatan untuk memblokir semua ki primal di dunia. Begitu kata-kata Si Wuya jatuh, Meng Changdong, yang baru saja meninggalkan paviliun timur, bergegas. Dia berkata, melapor ke Master Paviliun. Ada berita dari timur bahwa ada tsunami besar di samudera tak berujung, 300 mil dari garis pantai timur telah terendam. Tsunami. Apakah ini ada hubungannya dengan peta Skynet? Lu Zhou bertanya-tanya sambil bertanya, apakah ada gerakan lain yang tidak biasa? Binatang laut bahkan lebih ganas sekarang. Aliansi manusia tidak punya pilihan selain membagi kekuatan mereka untuk mencegah binatang laut menyerang, jawab Meng Changdong. Lu Zhou memandang Si Wuya dalam proyeksi dan bertanya, bagaimana domain Lotus Hitam?
Si Wuya menjawab sambil tersenyum, yakinlah, Tuan. Xiao Yunhe dan Xia Zhengrong dari Dewan Menara Hitam telah mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk menghadapi binatang buas yang ganas itu. Baik, pada saat ini, satu-satunya Rune Master di Evil Sky Pavilion datang ke Pavilion Timur juga. Tuan Pavilion, Zhao Hongfu memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Berbicara, setelah pilar penghancuran Great Abyss Land runtuh, aku melihat lorong rahasia telah melemah. Fenomena ini semakin serius. Barusan, sepertinya mereka sudah sangat melemah. Saya merasa ada sesuatu yang aneh jadi saya datang untuk melaporkannya, kata Zhao Hongfu. Jalan rahasia telah sangat melemah. Lu Zhou bertanya. Dia menggunakan 2 jari dan menggambar beberapa pukulan di udara. Tanda emas muncul di udara, tetapi hanya muncul sebentar sebelum menghilang. Memang, sepertinya rune sudah melemah. Lu Zhou menggunakan kekuatan Dao Surgawi dan menggambar beberapa rune lagi. Rune biru bertahan sekitar 3 kali lebih lama dari rune emas. Dia bisa mempertahankan mereka, tetapi mereka jauh lebih lemah. Si Wuya berkata dengan gembira, seperti yang diharapkan. Meskipun rune melemah, kamu masih harus berhati-hati, kata Lu Zhou kepada si Wuya. Kemudian, dia melihat keluar dan berkata, saya akan menyerahkan domain lotus emas kepada kalian semua. Dipahami, kami tidak akan mengecewakanmu, kata Meng Changdong dan Zhao Hongfu sambil membungkuk. Lu Zhou melambaikan tangannya, memotong proyeksi. Bam! Setelah itu, pintu pavilion timur terbanting terbuka. Meng Changdong dan Zhao Hongfu melihat seberkas cahaya melesat ke langit dan terbang ke arah timur. Mereka berkata, perjalanan aman, Master Pavilion. Menara surga di daerah suci. Ming Xin, yang melayang di udara, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mulai menggambar di udara. Rune demi rune muncul dan membentuk lingkaran di udara. Sayangnya, mereka hanya bertahan beberapa napas sebelum mereka mulai melemah. Ming Xin bergumam pada dirinya sendiri, hari ini akhirnya tiba, kemudian, dia berbalik sedikit dan berkata melalui transmisi suara, Guan Jiu. Guan Jiu menjawab dengan hormat, Yang Mulia, apa perintah Anda? Apa kemajuannya? Yang Mulia, 8 dari 10 pilar kehancuran telah runtuh. Kami telah menyebabkan yang ada di Great Abyss Land runtuh sebelumnya sesuai pesanan Anda. Adapun 2 pilar yang tersisa, mereka akan runtuh paling banyak dalam sebulan, jawab Guan Jiu. Selama pilar tetap berdiri, langit tidak dapat dibangun kembali. Sebulan terlalu lama, kata Ming Xin. Saya mengerti. Ming Xin melintas dan muncul kembali tinggi di atas daerah suci. Dia melihat sekeliling sebelum dia mengeluarkan 2 jimat merah dengan pola bengkok di atasnya. Dia menyalakannya dan melemparkannya ke atas. Setelah jimat terbakar, sebuah rune besar jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, riak cahaya besar muncul di tubuh Ming Xin dan menyebar ke seluruh wilayah suci dengan menara surga di tengahnya. Pada saat ini, semua pembudidaya di wilayah suci berlutut di tanah dan berteriak, wilayah suci akan hidup selamanya. Yang Mulia akan hidup selamanya. Suara para pembudidaya menggelegar, bergema di wilayah suci. Guan Jiu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke puncak menara surga dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Pada saat yang sama, Ming Xin berubah menjadi bintang jatuh dan menghilang ke langit.